Kali ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to PHP Framework yang ada pada video 1. Jadi mengapa kita menggunakan pemrograman framework? Yang pertama adalah mempercepat proses pengembangan aplikasi, seperti menyederhanakan proses-proses umum, contohnya akses ke database, validasi input data, pengelolaan session, keamanan atau security, dan lain-lain. Jadi saat menggunakan framework untuk seperti akses ke database, biasanya sudah terotomatis ke generate dari struktur yang ada dalam frameworknya. Begitu juga dengan adanya validasi input data untuk session, security, dan lainnya. Kemudian juga tidak perlu membuat kode program dari awal, karena untuk struktur awal-awal seperti akses database atau login halaman itu biasanya sudah disediakan oleh framework. Lalu yang kedua, struktur program yang teratur dan konsisten, biasanya menggunakan konsep MVC atau model view controller. Jadi pada framework sudah tertata strukturnya, sudah lebih teratur dan konsisten. Jadi pengerjaannya bisa lebih mudah dilakukan secara tim juga. Lalu lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Jadi biasanya dalam perusahaan dibutuhkan adanya kolaborasi bekerja sama tim. Nah, maka dari itu penggunaan framework ini juga sangat diperlukan karena strukturnya sudah teratur dan lebih konsisten agar dapat dimengerti untuk keseluruhan tim. Tetapi untuk pengerjaan program untuk mungkin proyek pribadi, mungkin penggunaan framework tidak terlalu diperlukan karena kita sendiri yang bisa lebih tahu tentang struktur dari kode program yang kita kerjakan. Tapi untuk kasus yang dalam tim, penggunaan framework lebih diutamakan karena struktur programnya yang sudah diatur agar dapat diketahui keseluruhan anggota dalam tim tersebut. Lalu terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Jadi misalnya extension untuk upload file. Lalu contoh beberapa framework. Di sini untuk yang berbasis PHP, yang pertama ada CI, lalu yang kedua Laravel, lalu ada Y2, Falcon, dan Zen. Untuk framework yang sudah sangat lama, yang paling pertama berdiri adalah CI atau Code Igniter. Tetapi saat ini posisi CI sudah jarang digunakan karena struktur CI lebih mengarah ke strukturnya yang kurang teratur dan mungkin terlalu membebaskan developer untuk menggunakan struktur program itu. Jadi terkadang seperti folder model yang seharusnya untuk tempat autentikasi database, tapi untuk beberapa developer menggunakannya dengan mengisi konten-konten lain, bahkan yang seharusnya yang berada pada views juga bisa dimasukkan pada model, controller, dan sebaliknya. Sedangkan untuk framework Laravel saat ini sedang banyak digunakan karena memang dokumentasinya lebih mudah dibaca dan tampilannya terkesan lebih modern. Lalu untuk Y saat ini memang tidak terlalu booming seperti Laravel, tapi framework Y lebih konsisten meskipun sudah update dari
Y yang pertama dan sekarang sudah upgrade ke Y yang kedua, tapi strukturnya masih tetap konsisten. Jadi misalkan kita mempunyai project yang lama menggunakan framework Y yang pertama, tapi dalam kasusnya kita sudah mengupdate framework Y kita untuk Y yang kedua, tapi framework Y yang pertama masih dapat digunakan. Nah, kasus ini sedikit berbeda dengan Laravel. Jika dengan Laravel kita mengupdate Laravel tingkatan lanjutan. Nah, jika kita ingin membuka project Laravel dengan versi lama, biasanya kita harus melakukan beberapa autentikasi atau settingan yang diperbarui tadi. Nah, sedangkan untuk framework Falcon dan Zen ini tidak terlalu banyak digunakan untuk saat ini. Lalu untuk framework yang berbasis Python, di sini terdapat Django, sifatnya full stack, yaitu dapat digunakan dalam sisi front end maupun back end. Lalu ada Pyramid juga full stack. Kemudian ada Flash, sifatnya micro framework. Micro framework ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk sisi front end dan back end, hanya saja masih membutuhkan beberapa komponen lain untuk pengerjaannya. Tidak seperti full stack yang hanya bisa menggunakan satu framework sudah bisa all in. Kemudian ada Falcon dan Sonic yang juga berbasis micro framework. Lalu untuk berbasis ASP ini juga masih jarang diketahui, yaitu ASP.NET MVC. Lalu untuk yang berbasis Java, yang paling banyak digunakan adalah Java Spring. Biasanya banyak digunakan untuk developer backend. Lalu untuk framework yang berbasis JavaScript, contohnya AngularJS berbasis client side atau front end. Lalu Node.js berbasis server side atau back end. Kemudian Meteor.js sifatnya full stack, bisa digunakan dari sisi front end dan back end. Lalu Vue.js sifatnya client side dan React.js juga sifatnya client side. Untuk yang client side ini seperti Angular, Vue dan React itu masih membutuhkan komponen framework lainnya untuk sisi back end seperti Node.js. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk yang berbasis Ruby, contohnya terdapat framework Ruby on Rails. Untuk framework Ruby ini untuk saat ini masih jarang terlihat untuk digunakan, tapi ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan Ruby biasanya untuk sisi back end. Kemudian apa itu Y? Jadi Y2 atau dalam domainnya yframework.com merupakan PHP framework yang berperforma tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, CMS atau Content Management System, e-commerce system, dan lain sebagainya. Nama Y sendiri merupakan singkatan dari Yes It Is. Jadi misalnya, is it fast, is it secure, is it professional, is it right for my next project? Yes it is. Jadi itulah penggunaan nama Y. Untuk performa memang lebih tinggi dibandingkan framework PHP lainnya seperti Laravel. Untuk fitur-fitur dari Y2 ada predefined schema for the user table. Jadi di sini tabel user sudah otomatis tergenerate pada database saat kita setelah selesai menginstal Y2. Kemudian ada form untuk registrasi dan login pada user. Lalu selanjutnya juga ada
fungsi untuk lupa password yang sudah disediakan oleh Yi, lalu domain untuk front end dan back end yang terpisah. Kemudian juga ada kode yang tergenerate secara otomatis untuk MVC-nya atau model, controller, dan view-nya. Lalu built-in integration with Little Bootstrap and mobile first design. Tapi pada Y2 lebih kebanyakan integrasi untuk Bootstrap-nya. Kemudian ada robust widgets and helpers for data presentation. Jadi di sini juga terdapat widget seperti pada Flutter untuk menampilkan dari sisi view, dan helpers dari sisi database-nya sudah otomatis disediakan oleh Yi dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk konsep MVC atau Model View Controller. Jadi Y2 merupakan framework yang menggunakan konsep MVC. Untuk model merepresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya seperti karakter dalam email yang harus unik, harus ada add dan sebagainya. Untuk view berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user seperti teks, form inputan, dan lain-lain. Jadi view ini untuk menampilkan dari segi front end atau tampilan, atau yang bisa disebut widget seperti dalam Flutter. Sedangkan controller merupakan agent yang bertugas untuk mengelola komunikasi antara model dan view. Jadi untuk controller ini sebagai perantaranya dari model dan view. Yi juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Seperti pada skema gambar ini, jadi dari permintaan klien akan masuk pada file index.php, lalu diteruskan oleh application pada app components juga. Kemudian untuk mengirim request dari klien, application meneruskannya pada controller, lalu menyesuaikan request dari klien tadi. Apakah requestnya berupa data, lalu untuk data juga diteruskan pada model, atau berupa tampilan yang diteruskan pada view. Jadi antara model dan view ini berinteraksi pada controller sebagai perantaranya untuk memenuhi request dari klien atau merespons request dari klien tersebut. Untuk kebutuhannya, karena Y2 adalah PHP framework, jadi pengetahuan dasar tentang bahasa PHP juga sangat diperlukan. Tapi untuk pengetahuan tentang HTML dan CSS juga diperlukan. Hanya saja HTML dan CSS ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan interface ke usernya atau dalam view. Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi developer untuk menggunakan framework Y2. Untuk beberapa urutan silabus yang akan dipelajari dalam framework Y ini, ada Introduction to the Framework, lalu instalasi, kemudian G, application structure, handling request, key concept, working with database, getting data from users, displaying data, security atau keamanan, caching, RESTful web service, internationalization, dan testing. Sekian penjelasan tentang introduction framework ini dari saya.